Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Sabrina Natasha Saraswati dari Teknik Pertambangan kelas TTA dengan NIM 073002300015 dari Angkatan 2023. Di sini saya akan mempresentasikan dan memaparkan mengenai resum makalah yang telah saya buat sebelumnya mengenai roadmap pengembangan dan pemanfaatan batubara Indonesia tahun 2021 hingga tahun 2045. Untuk pendahuluannya, Indonesia merupakan salah satu negara dengan cadangan batubara terbesar di dunia. Dan menurut data BP Statistical Review of World Energy tahun 2003,7%. Berdasarkan data Badan Geologi Kementerian ESDM tahun 2020, Indonesia memiliki total sumber daya batubara sebesar 143,73 miliar ton dengan cadangan batubara mencapai 38,80 miliar ton. Kemudian ada tujuan roadmap dan tim penyusun dan metodologi. Untuk tujuan roadmap sendiri, itu dapat memberikan landasan kebijakan pengembangan dan pemanfaatan batubara untuk 25 tahun ke depan. Kemudian dapat mengkaji berbagai teknologi yang telah dan sedang dikembangkan untuk pengembangan dan pemanfaatan batubara. Dapat merumuskan rekomendasi roadmap pengembangan dan pemanfaatan batubara beserta usulan program-programnya, dan dapat menjawab tantangan global terkait emisi karbon sambil mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya batubara nasional. Selain itu juga dapat mendukung komitmen Indonesia dalam agenda net zero emission. Kemudian ada tim penyusun dan metodologi, yaitu tersusun dari Kementerian SDM menetapkan tim penyusun roadmap yang dipimpin oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Sunindyo Suryo Hirdadi, STMT, di mana roadmap ini mencakup periode 2021 hingga 2045, yang mencakup 25 tahun, dengan pelaksanaan terbagi menjadi beberapa tahapan 5 tahunan dan tetap berpedoman pada kebijakan pemerintahan yang telah ada sebelumnya. Next, yaitu pembahasan roadmap batubara. Nah, terdapat visi dan periode pelaksanaan roadmap. Roadmap sendiri ini roadmap pengembangan dan pemanfaatan batubara Indonesia 2021-2045 ini dirancang dengan visi untuk mengoptimalkan pemanfaatan batubara secara berkelanjutan guna mendukung ketahanan energi nasional, meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi dan mencapai komitmen net zero emission pada tahun 2060 hingga tahun 2045 nanti, batubara diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan ketahanan energi dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Kemudian ada pengembangan batubara metalurgi. Pada program ini, metalurgi dipilih dengan pertimbangan bahwa Indonesia memiliki potensi tidak hanya batubara termal yang selama ini digunakan pada pembangkit listrik, tetapi juga memiliki potensi batubara metalurgi. Batubara metalurgi ini memiliki harga yang relatif lebih tinggi daripada batubara termal dan dibutuhkan dalam industri baja dan pemurnian logam non-ferro. Kemudian ada gasifikasi batubara ke metanol, yaitu metanol merupakan produk yang digunakan sebagai bahan baku untuk berbagai produk kimia dan bahan bakar alternatif. Dari metanol, beberapa produk turunan dapat dihasilkan, di antaranya asam asetat, asam format, ether, ester, etane, propilen, serta bahan bakar sinetik, gasolin, dan DME. Nah, pada tahun 2020, kebutuhan metanol di Indonesia mencapai 1,2 juta ton, sementara Indonesia hanya memiliki satu produsen metanol dengan kapasitas sebesar 660.000 ton per tahunnya. Nah, impor produk metanol setiap tahunnya ini menunjukkan peningkatan akibat dari pertumbuhan industri pengguna metanol dan untuk mendukung program biofuel. Kemudian ada tahapan implementasi roadmap, yaitu pada periode 2021 hingga 2025, yaitu program prioritas dan fondasi. Nah, pada periode ini merupakan tahapan awal
Tahapan awal implementasi roadmap dengan fokus pada program-program prioritas yang memiliki kesiapan industri yang baik dan mendukung komitmen Indonesia dalam agenda net zero emission. Kemudian pada periode 2026 hingga 2030, implementasi teknologi bersih yang berfokus pada implementasi pemanfaatan batu bara dengan teknologi bersih, yaitu clean coal teknologi, serta secara masif. Pada periode ini juga akan dimulai upaya untuk melengkapi pembangkit batu bara dengan teknologi carbon capture, storage, dan utilization, meskipun membutuhkan biaya tinggi terkait teknologinya. Kemudian pada periode 2031 hingga 2040, transisi energi bertahap. Nah, pada periode ini, pemanfaatan batu bara akan mulai menurun secara bertahap seiring dengan meningkatnya kapasitas energi terbarukan. Nah, mekanisme pensiun dini pada PLTU batu bara akan dilaksanakan secara bertahap, baik secara natural maupun pensiunan lebih cepat, atau early retirement, dan menggantinya dengan energi baru terbarukan. Kemudian pada periode Kemudian pada periode 2041 hingga 2045, yaitu menuju net zero emission. Nah, pada periode terakhir ini, pemanfaatan batu bara akan terus turun seiring skenario menuju emisi nol bersih atau net zero emission pada tahun 2060 nanti. Nah, pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN ini diharapkan sudah bisa masuk ke dalam sistem kelistrikan nasional dengan catatan potensi EBT lainnya sudah bisa dimaksimalkan pemanfaatannya. Kemudian ada clean coal technology yang sering disebutkan sebelumnya, yaitu clean coal technology atau CCT merupakan teknologi yang ditujukan untuk mengurangi emisi yang dihasilkan oleh pembangkit listrik bertenaga batu bara dan meningkatkan efisiensi penggunaan batu bara. Meskipun tidak sepenuhnya menghilangkan emisi menjadi nol atau mendekati nol, CCT dapat mengurangi emisi dari beberapa polutan dan limbah serta meningkatkan energi yang dihasilkan dari setiap ton batu bara. Dengan demikian, teknologi CCT untuk PLTU menjadi lebih efisien dan ramah lingkungan. Program Clean Coal Technology ini mencakup beberapa komponen utama, yaitu teknologi pembakaran yang efisien, gasifikasi batu bara terintegrasi, pengolahan dan peningkatan kualitas batu bara, serta carbon capture, storage, and utilization. Selanjutnya ada ketergantungan pada harga batu bara. Faktor keekonomian hilirisasi batu bara ini sangat dipengaruhi oleh harga komoditas batu bara. Nah, ketika harga batu bara ini tinggi, biaya produksi konversi batu bara misalnya ke DME ini juga sangat tinggi, sehingga program hilirisasi sulit terlaksana dengan cepat. Program hilirisasi ini akan menjadi lebih layak ketika energi terbarukan sudah terbangun dalam skala masif dan mampu melepaskan pasar batu bara yang selama ini untuk pembangkit listrik. Kemudian peningkatan nilai tambah dan pendapatan negara. Hilirisasi batu bara dapat meningkatkan nilai tambah produk batu bara di Indonesia. Nah, batu bara metalurgi misalnya memiliki harga yang relatif lebih tinggi daripada batu bara termal. Nah, produk-produk turunan batu bara seperti DME, metanol, dan produk kimia lainnya juga memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan batu bara mentah. Program hilirisasi batu bara ini membuka lapangan kerja baru. Proyek gasifikasi DME PTBA misalnya akan menyerap sebesar kurang lebih 10.600 tenaga kerja pada tahap konstruksi dan sekitar 8.000 tenaga kerja pada tahap operasi. Kemudian berikutnya adalah berikut ada kesimpulan dari resum yang telah saya buat, yaitu Indonesia memiliki potensi batu bara yang sangat besar dengan total sumber daya batu bara sebesar
143,73 miliar ton dengan cadangan batubara mencapai 38,80 miliar ton. Sebagian besar batubara Indonesia ini berupa batubara kalori rendah dan sedang yang memiliki peluang untuk ditingkatkan nilai tambahnya melalui program hilirisasi. 10 program utama roadmap yang meliputi pengembangan batubara metalurgi, gasifikasi batubara untuk DME dan metanol, clean coal technology, pencairan batubara, dan peningkatan nilai tambah lainnya, yang mana dirancang secara komprehensif untuk mengoptimalkan pemanfaatan batubara sambil mengurangi dampak lingkungannya. Berikut adalah beberapa referensi yang saya gunakan dan saya susun di daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun makalah dan presentasi kali ini. Sekian, terima kasih presentasi dan pemaparan mengenai resume yang saya buat pada mata kuliah Undang-Undang dan Kebijakan Tambang. Sekian dari saya, Iga Sabrina Natasha Saraswati. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan penulisan dan pengucapan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.